Oke, jumpa kembali. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang sudah pernah saya buat terlebih dahulu. Jadi pada tutorial yang lalu sudah sampai pada mencoba membuat jalur rencana jaringan irigasi baik itu primer, sekunder maupun tersier. Dan di dalamnya juga ada rencana petakan rencana sawah yang akan diairi irigasi yang kita rencanakan. Nah, di sini terlihat bahwa intake ini terbebani debit yang akan digunakan untuk mengairi areal sawah, yang mana luasannya seperti terlihat pada data ini ada 42,4 hektar, ada 14,6 hektar dan seterusnya. Nah, dari gambar rencana ini saya coba membuat skemanya untuk lebih menyederhanakan modelnya. Seperti ini saya coba buat skema. Di sini adalah intake, yang garis merah adalah rencana jalur saluran primer, sekunder dan tersier. Jadi di sini di saluran primer memiliki kisah key yang di sini saya lambangkan dengan Q1, di mana debit yang akan mengalir di saluran ini adalah total debit yang diperuntukkan untuk mengairi keseluruhan sawah ini. Begitu juga Q1 aksen, datanya adalah debit yang digunakan untuk mengairi sawah keseluruhan luasan sawah yang ada. Nah, Q2 adalah debit yang mengalir di saluran ini untuk mengairi sawah yang ada di A2, A3, A4, dan A5. Begitu juga Q3 adalah data yang diperoleh dari luasan sawah yang akan diairi, yaitu A3, A4, dan A5. Begitu juga Q4. Q4 debit digunakan untuk mengairi sawah A4 dan A5 dan juga Q5. Nah, di sini saya akan coba membuat perhitungan untuk mendesain irigasi. Saya tidak akan menghitung keseluruhan dimensi jaringan irigasi ini. Saya akan mengambil salah satu contoh, yaitu di saluran primer dengan key yang saya beri tanda serat Q1, di mana Q1 ini dihasilkan oleh Q1 ini akan mengairi sawah keseluruhan sawah yang ada di rencana ini, yaitu A1, A2, A3, A4, dan A5. Nah, masing-masing A ini adalah memiliki luasan masing-masing. Nah, dari data ini saya sudah coba buat Excel. Tadi A1 itu luasannya 42,4 hektar, A2 luasannya 14,6 hektar dan seterusnya. Total luasan yang akan diairi oleh Q1 adalah seluas 250,8 hektar. Nah, di sini saya coba mengambil kebutuhan air di sawah per hektar dalam satuan liter per detik, yaitu 1,35. Jadi dari luasan sawah yang akan diairi dikalikan dengan kebutuhan sawah per hektar, kebutuhan air dalam sawah per hektar itu 1,35, maka didapat Q1 itu atau Q yang ada di saluran primer ini adalah sebesar 0,52 meter kubik per detik. Ini saya sudah buatkan rumusnya, di mana luas rencana sawah adalah ini 150,8. Kebutuhan air di petak sawah di sini saya mengambil 1,35 liter per detik per hektar, di mana efisiensi yang saya gunakan di sini itu efisiensi di primer 90%, efisiensi di sekunder 90%, dan tersier 80%. Dari
data-data ini maka didapatlah key rencana di saluran. Saya sudah buatkan rumus, itu sebesar 0,522 meter kubik per detik. Nah, di sini setelah kita mendapatkan key rencana yang akan mengalir di saluran primer, kita akan menentukan kecepatan aliran air di saluran tersebut dengan rumus 0,42 dikali Q pangkat 0,182, maka diperoleh kecepatan aliran di saluran tersebut yaitu sebesar 0,73 meter per detik. Saya akan sempurnakan pembuatannya. Kita akan menggunakan 3 desimal dulu. Di sini dari data Q ini kita akan mencari kemiringan dinding saluran. Di sini saya akan menggunakan saluran trapesium dengan kemiringan dindingan 1:1, dimana diperoleh dari data tabel kemiringan talut. Q 0,522 ini ada di antara Q 0,50 sampai 0,75 dengan kemiringan talut 1:1. Ini biasanya kalau kemiringan talut itu adalah kemiringan talut itu adalah 1:1. Nilai M tadi ada pada angka 1 dengan debit di antara 0,50 sampai 0,75 dengan nilai M itu 1, maka dinding saluran otomatis 1:1. Seperti ini. Saya teruskan. Itu kira-kira. Oke, selanjutnya di sini kita akan menghitung nilai N perbandingan N, yaitu rumusnya 0,96 dikali Q di pangkat 0,25 ditambah M. Di sini dapat N itulah 1,816. Setelah itu kita akan menghitung lagi ketinggian H atau ketinggian air di saluran. Saya menggunakan rumus 3 kali V kecepatan di pangkat 1,56. Nah, dari rumus tersebut diperoleh ketinggian air di saluran itu setinggi 0,645 meter. Setelah kita mendapatkan nilai H, kita lanjut lagi menghitung lebar dasar saluran dengan rumus N dikali H. Nah, N tadi adalah nilainya 1,816 dikali H. Ini dikali ini, maka hasilnya didapat 1,171 meter. Inilah lebar dasar saluran. Dari data-data yang sudah kita hitung, kita akan menghitung luas penampang basah rencana dengan rumus A sama dengan B dikali H plus M dikali H pangkat 2. Ya. Dan nanti saya akan sertakan juga ini file yang saya coba buatkan ini. Selanjutnya
A banding A dibahagi P, yaitu los penampang basah dibahagi keliling basah dari penampang saluran tersebut, hanya dapat 0,391. Nah, dari Q yang kita miliki itu sebesar 0,522, dari tabel kita bisa lihat nilai K-nya adalah sebesar Q itu 0,522, ada di antara 0,50 dengan 0,75, dengan nilai K itu sebesar 35. Setelah itu kita lanjut menghitung kecepatan aliran rencana. Ini kita sudah menggunakan data-data yang kita hasilkan. Di sini adalah dari kecepatan yang coba kita buat, yang bisa dikatakan kecepatan coba-coba. Nah, ini yang sudah menghitung kecepatan rencana yang akan mengalir di irigasi yang kita rencanakan dengan rumus kecepatan saluran debit dibahagi luasan penampang basah saluran, maka diperoleh kecepatan di irigasi atau di saluran tersebut adalah 0,446 meter per detik. Detik satuannya meter per detik. Oke, setelah itu kita menghitung kemiringan dasar saluran. Artinya kemiringan dasar saluran ini maksudnya adalah dari hulu ke hilir, dari intake ke ujung saluran terakhir dari saluran primer. Nah, saluran primer tadi panjangnya di sini saya menggunakan panjang yaitu 957,64. Nah, ini kita bisa cek ulang. Panjang 967,64 panjang saluran 300 panjang 967,64 meter. Jadi kita akan menghitung kemiringan sepanjang saluran tersebut. Maka dari rumus ini diperoleh I atau kemiringan dasar saluran adalah 0,00569. Maka dari data tersebut kita memperoleh I. Ini nanti kita akan gunakan untuk penggambaran penampang memanjang dari saluran tersebut. Nah, sekarang setelah data-data untuk dimensi saluran diperoleh, sekarang kita akan menambahkan tinggi jagaan, karena tidak mungkin tinggi saluran yang akan kita buat sama tingginya dengan tinggi air di saluran. Itu akan ada namanya jagaan, di mana tujuan dari jaganya adalah yang pertama, jika terjadi Q lebih dari Q rencana di saluran, tidak akan meluap di tanggul irigasi atau tanggul saluran. Nah, tinggi jagaan ini dapat dilihat dari tabel dengan Q sebesar 0,522 meter kubik per detik. Dari tabel diperoleh W atau free body-nya 0,5, ini ada di antara 0,50 sampai 1,5, yaitu tinggi jagaan setinggi 0,5 meter. Selanjutnya untuk A, tinggi total saluran. A ini rumusnya adalah H tinggi air ditambah tinggi jagaan.
konsentrasi B besar akibat pertambahan dari nilai jagaan tadi. Rumusnya seperti ini, maka didapat hasil 3,46 meter. Lebar saluran bagian atas yaitu selebar 3,46 meter, sementara lebar bawah saluran itu adalah 1,171 meter dengan perbandingan kemiringan dinding saluran 1:1. Di sini sudah ada tabel-tabel pendukung yang saya gunakan di dalam perhitungan ini, dimana tadi ada, nah di sini juga ada yang namanya tanggul. Di sini ada syarat-syarat tanggul juga yang kita gunakan, dimana dengan Q di saluran sebesar 0,522 itu lebar tanggulnya itu 1 meter dan lebar jalan inspeksinya adalah 3 meter. Jadi ini kita bisa nanti pada saat membuat gambar penampang melintang saluran, data-data sudah lengkap, mana tanggul ini kita akan beri lebar selebar 1 meter dan jalan inspeksi kita akan beri lebar selebar 3 meter. Artinya ini juga tidak mengikat, tergantung dari peruntukan nanti jalan inspeksi. Kalau jalan inspeksi ini juga diperuntukkan sebagai, biasanya kalau di petani juga dijadikan sebagai akses untuk mengangkut hasil pertanian. Nah, jalan inspeksi ini sebenarnya bertujuan adalah untuk dipergunakan untuk maintenance irigasi di sepanjang irigasi tersebut. Nah, karena ini jika irigasi ini adalah berdampingan dengan sawah, tentunya nanti akan digunakan juga untuk petani untuk mengangkut hasil panennya ke rumah. Bisa kita perlebar, mungkin kita akan bisa 3-5 meter. Harus permanen sesuai syarat ini seperti 3 meter. Nah, dari data-data hitungan ini saya coba ringkas atau saya coba kelompokkan untuk membuat kira-kira penampang melintang sementara sebelum kita nanti akan mengolah data-data ini ke dalam AutoCAD Civil 3D untuk menganalisis yang namanya long dan cross section dari irigasi yang kita rencanakan. Q debit kecepatan kemiringan dasar saluran, H tinggi muka air, B lebar dasar saluran, H besar adalah tinggi total saluran setelah ditambah jagaan, B adalah lebar atas bagian saluran. Data-data ini saya coba pindahkan di sehingga terbentuklah penampang melintang saluran yang sesuai data perhitungan. Data hasil hitungan tadi saya coba
dasarnya 1,71. Data-data ini saya terapkan dalam bentuk penampang melintang saluran model seperti ini. Ini adalah elevasi, saya anggap ini ada pada posisi intake, di mana rencana intake tadi. Nah, dari data ini, data sementara bahwa irigasi primer kita di intake itu ada pada elevasi 34. Nah, sementara elevasi di ujung akhir sini adalah elevasi 34. Nah, sawah itu ada di elevasi, kita lihat sawah itu, elevasi tertinggi sawah di sini itu ada di elevasi tertinggi di sini ada di elevasi 32 meter. Sementara tadi elevasi di intake itu ada elevasi 34. Tadi elevasi di intake elevasi sawah tertinggi ini ada selisih 2 meter. Sementara I kita tadi adalah 0,056 I. Sekarang kita akan menentukan I dari panjang rencana salurannya kita di fase 34, fase permukaan tanah. Sekarang salurannya kita tadi H total itu 1,1 elevasi 34 berani A. Berarti elevasi di dasar saluran itu ada pada elevasi 32,85. Elevasi di dasar saluran. Sementara elevasi sawah tertinggi kita ada di 32. Jadi masih ada selisih di 4 meter. Untuk mengetahui kemiringan dasar saluran di long center ini, itu kita akan menyamakan I yang diperoleh dari perhitungan tadi. Rumusnya adalah selisih beda tinggi yang kita buat ini adalah selisih. Kalau kita gunakan ini adalah dasar saluran di intake dan ini adalah dasar saluran di ujung. Dua 3,305 elevasi sawah tadi tertinggi 32. Itu adalah elevasi di permukaan tanah. Tapi masih ada selisih lagi 0,30,5 cm. Dari data-data ini kita akan cari di akibat elevasi yang ada di rencana jalur irigasi tadi. Nah, selisih beda tinggi
dan hidup adalah ini surat 0,55 meter. Untuk mendapatkan delta H atau beda tinggi atau I akibat panjang saluran tadi, rumusnya adalah selisih beda tinggi dibagi panjang rencana saluran. Otomatis mirip. Di sini kita peroleh delta H akibat panjang saluran diperoleh 0,00568, sementara I hasil hitungan diperoleh 0,00569. Di sini terlihat bahwa selisihnya sangat kecil. Coba kita lihat selisihnya I akibat perhitungan tadi dengan I. Kita coba mencari I dari selisih tertinggi terhadap panjang saluran. Selisihnya 0,001, sangat kecil, jadi bisa kita menggunakan. Artinya I ini memang kalau selisihnya besar tentu akan mempengaruhi kecepatan aliran di saluran, tentu juga akan mempengaruhi debit yang mengalir di saluran tersebut. Jadi kalau kita mau aman, tentu ini akan kita buat lebih tinggi. Jadi kita coba buat dia jadi elevasi dasar saluran di hilir atau di ujung paling ujung adalah 32,30 dengan I atau delta H yang diperoleh dari ini adalah 0,005. Jadi ini kita bisa digunakan nanti pada saat penggambaran. Oke. Setelah data-data tersebut kita peroleh, selanjutnya kita akan membuat gambar rencana penampang saluran, baik itu penampang melintang maupun penampang memanjang dengan menggunakan AutoCAD Fiber 3D. Di sini sebelum kita lanjut di penggambaran atau olah data dengan Fiber 3D, saya akan jelaskan sedikit dari gambar-gambar yang akan kita buat nanti. Tadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa elevasi di awal atau di intake itu adalah 34 meter. Tentu ini adalah elevasi permukaan tanah. Untuk pengerjaan di lapangan tentu tidak otomatis elevasi ini yang akan kita gunakan dasar untuk memperoleh elevasi di dasar saluran. Nah, di sini saya akan membuat yang namanya kupasan tanah setebal 20 cm. Jadi saya akan lakukan pengupasan tanah setebal 20 cm. Jadi otomatis tanggul kita ada di elevasi 33,80. Nah, dari sini kita akan runut elevasinya ke bawah sesuai dengan data-data hitungan yang kita peroleh. Kalau tinggi jagaan tadi adalah 0,50, otomatis di sini 33,80 dikurang 0,50, elevasi muka air itu ada di 33,30. Ini adalah elevasi di intake. Nah, selanjutnya elevasi kedalaman air dari muka air sampai dasar saluran adalah 0,645. Jadi 33,30 dikurangi
air adalah 33,30. Ini dikurangi tinggi muka air 0,645, maka elevasi di dasar saluran adalah 32,655. 32,655. Kita bulatkan kedua angka 0,6. Seperti inilah pemberian notasi-notasi di penampang melintang saluran. Jadi sabar, dari gambar ini saya berasumsi bahwa tali itu ada di kiri, jalan inspeksi itu ada di kanan. Di sini saya menggunakan lebar talut itu selebar 1,5 meter dan jalan inspeksi dengan lebar 5 meter. Nah, jika data-data ini sudah kita buat, kita sudah bisa melihat bentuk dari penampang melintang saluran kita dari data hitungan yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah ini kita buat, selanjutnya kita akan membuat penampang melintang dan memasang saluran dan menggunakan civil 3D. Jadi untuk tutorial membuat penampang melintang atau cross section dan long section dari irigasi ini saya akan buat pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.